Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan di pengajian Ghuraba, Musqat dan yang lainnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas salah satu dari nama-nama Allah yang senantiasa berkaitan dengan kehidupan kita, yaitu berkaitan dengan rezeki, yaitu nama Allah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq yaitu Sang Maha Pemberi rezeki, ya. Datang dalam dua lafal, Ar-Razzaq ataupun Raziq, ya. Ar-Raziq pemberi rezeki, adapun Ar-Razzaq yaitu sighah mubalaghah yang menunjukkan katsirur razq, yaitu sangat banyak memberi rezeki. Sebagaimana Allah berfirman, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah Ar-Razzaq, sang pemberi rezeki, dzul quwwah, dan pemilik kekuatan al-matin yang sangat kokoh. Demikian juga dalam ayat-ayat yang lain di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwa khairur raziqin, ya, seperti dalam surat Al-Mu'minun kata Allah wa huwa khairur raziqin, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya, demikian juga perkataan Nabi Isa, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, berilah rezeki kepada kami, warzuqna wa anta khairur raziqin, dan Engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa saja yang kau infakkan, ya, ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu, Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan dia sebaik-baik pemberi rezeki, yaitu seakan-akan Allah mengatakan enggak usah ragu kalau engkau berinfak, bersedekah, akan ada yang ganti, yang bertanggung jawab untuk menggantinya. Dan yang bertanggung jawab tersebut bukan sembarangan, tapi dia adalah khairur raziqin, sebaik-baik pemberi rezeki. Artinya kalau ada orang triliuner berkata kepada kita, kamu infakkan saja uangmu 1 miliar, tenang, saya akan ganti, ya. Kita akan merasa tenang meskipun kita infak 1 miliar, karena kita tahu dia triliuner, ya. Dia punya uang ribuan miliar. Kalau dia jamin, ya kita pasti percaya, ya. Kenapa? Karena penjaminnya triliuner, ya. Bagaimana kalau penjaminnya adalah Allah Subhanahu wa taala? Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apa saja yang kalian infakkan Allah akan ganti. Wa huwa khairur raziqin, sebaik-baik pemberi rezeki. Tinggal kita menata hati meyakini akan hal tersebut, ya. Karena ini pengaruh keyakinan ini sangat besar dalam masalah rezeki, ya. Ini semua datang kebanyakan dalam khairur raziqin, sehingga Allah disebut Ar-Raziq dan datang dalam lafal Ar-Razzaq. Maknanya sama, cuma Ar-Razzaq adalah sifat mubalaghah, katsiru ar-razq, yaitu lebih banyak memberi rezeki, lebih kuat daripada sekedar Ar-Raziq. Dalam hadis juga datang lafal Ar-Raziq. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallahu huwal khaliqul qabid al-basitur raziq." Sungguhnya Allah dialah Sang Pencipta, al-qabid yang menggenggam, al-basit yang membentangkan, ar-raziq yang memberi rezeki. Dia memberi rezeki. Apa maknanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi rezeki? Maha Pemberi rezeki, ya. Di antaranya maknanya adalah Allah menjamin seluruh rezeki makhluknya, bahkan rezeki hewan melata sekalipun. Semua makhluk dijamin rezekinya, ya. Makhluk begitu banyak, ya. Baik manusia, hewan, ya. Binatang melata, ikan-ikan, semuanya ada rezekinya, semua ada rezekinya, ya. Tentunya rezeki ada aturannya, tentunya nanti akan kita bahas, tapi semuanya ada rezekinya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satu binatang melata pun di atas muka bumi kecuali 'ala Allahi rizquha, Allah yang menanggung rezekinya, ya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Allah mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Jadi, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, kata Allah, tidak ada binatang melata di atas muka bumi kecuali Allah yang menanggung rezekinya.
Bahkan lebih daripada itu Allah berfirman, "Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa samiul alim." Kata Allah, betapa banyak binatang la tahmilu rizqaha. Dia tidak bisa mengatur rezekinya, tidak bisa ngurus rezekinya. Banyak hewan ya, tidak mampu mengurus rezekinya, tapi Allah berikan insting, Allah berikan kemudahan, Allah berikan pengaturan sehingga dia bisa dapat rezeki. Asalnya dia tidak bisa. Apalagi hewan banyak tidak bisa berfikir, ya tidak berakal seperti manusia, ya. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha, betapa banyak hewan yang tidak bisa mengatur rezekinya, ya. Allahu yarzuquha, Allah yang beri rezeki kepada hewan-hewan tersebut, wa iyyakum, dan Allah beri rezeki kepada kalian. Kalau hewan saja yang tidak berakal, ya mungkin dalam kondisi lemah, entah di dalam bumi atau di dasar lautan, Allah kasih rezeki, ya. Bagaimana lagi dengan manusia, ya. La tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum, Allah beri rezeki kepada kalian. Wa huwa samiul alim, dan Allah Maha mengetahui, Maha mendengar. Maha mendengar. Jadi yakinlah ketika kita memohon kepada Allah, Allah mengetahui permohonan kita dan Allah mengetahui kondisi kita. Oleh karenanya, lihatlah bagaimana burung yang tidak berakal saja Allah kasih rezeki kepada burung-burung tersebut. Lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taqdu khimasan wa taruhu bitana. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sungguh-sungguh tawakal, Allah akan beri rezeki kepada kalian sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung. Yang burung terbang di pagi dalam kondisi perut kosong, balik dalam kondisi perut sudah kenyang. Ya, burung secara ini naluri, ya, Allah berikan insting, tidak punya akal. Tetapi rezekinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak, ya, jumlah burung banyak sekali dengan berbagai macam modelnya. Rezekinya sudah ada masing-masing. Allah kasih rezeki. Ya. Tinggal berusaha dan bertawakal. Kemudian tadi pertama itu makna Razzaq. Makna Razzaq yaitu Allah menanggung rezeki seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Dan Allah mengetahui masing-masing makhluk tersebut secara detail. Allah beri rezeki kepada masing-masing makhluk tersebut sesuai dengan yang Allah kadarkan kepada mereka. Yang kedua, makna dari Ar-Razzaq yaitu Allah telah menentukan rezeki mereka sebagaimana Allah telah menentukan ajalnya. Semua sudah tercatat. Ya, semua sudah tercatat. Semua sudah tercatat di kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu mustaqarrah wa mustawda'ah kullun fi kitabim mubin. Kata Allah, "Ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarrah wa mustawda'ah kullun fi kitabim mubin." Tidak ada satu binatang melata pun kecuali Allah menanggung rezekinya. Kemudian di akhirat kata Allah, "Kullun fi kitabim mubin." Semuanya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz, ya. Sebagaimana dalam hadis dikabarkan tentang pencatatan rezeki ketika seorang masih dalam kondisi janin, kata Nabi SAW, "Tsumma yursalul malaku," maka diutuslah malaikat, "Fayanfukhu fihi ruha," maka malaikat meniupkan ruh pada janin yang ada di perut ibunya. "Wa yu'maru bi arba'i kalimat," kemudian malaikat diperintahkan untuk mencatat 4 perkara. Bikatbi rizqihi, dicatat rezekinya, wa ajalihi, dicatat ajalnya, wa amalihi, dicatat amalnya, wa syaqin am sa'id, apakah dia menderita, apakah dia berbahagia, surga atau neraka, semua sudah dicatat. 4 perkara dicatat. Ya, rezekinya, ajalnya, amalnya, surga atau nerakanya telah dicatat. Kita harus yakin akan hal tersebut, semua sudah tercatat. Meskipun kita enggak tahu catatan tersebut. Ya, tapi kalau orang sudah berusaha, dia tahu bahwasanya apa yang sampai kepada dia sudah tercatat. Sehingga kalau ternyata sampai pada dia sedikit, dia tahu itu sudah tercatat. Kalau sampai pada dia banyak, dia tidak sombong. Dia tahu semua sudah tercatat. Ya. Tentu meskipun sudah tercatat, kita harus melakukan usaha. Namanya sebab akibat berlaku. Ya. Sama seperti ajal. Ajal sudah tercatat. Ajal sudah tercatat. Kita mati kapan, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukankah kita ada usaha untuk olahraga misalnya, usaha makan yang sehat, usaha menghindar makanan yang berbahaya, usaha menghindarkan diri dari hal-hal yang mara bahaya, ya, spekulasi, ya kita hindarkan. Meskipun ajal kita sudah tercatat, ya. Meskipun ajal kita sudah tercatat. Sama rezeki pun demikian, meskipun sudah tercatat kita tetap namanya berusaha. Tetapi dengan kita tahu sudah ditakdirkan, kita akan tenang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Wa in abta anha, sungguhnya jiwa tidak akan meninggal sampai terpenuhi semua rezekinya. Tidak ada rezekinya yang
kurang, semuanya sudah diberikan jatahnya. Kalau jatahnya sudah lengkap baru dia meninggal dunia. Kalau jatahnya sudah lengkap, ya, baru dia meninggal dunia. Kalau jatahnya belum lengkap, rezekinya belum lengkap, dia tidak meninggal dunia. Jadi rezeki dan ajalnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya seorang tenang, ya. Kalau memang ajalnya enggak datang, dia tidak akan mati, sebagaimana kalau rezekinya sudah ditentukan, dia sudah tenang, ya. Dia berusaha dan dia tinggal menerima apa yang telah dicatat oleh Allah baginya. Ini sangat penting dalam masalah kehidupan kita harus sudah berusaha. Terkadang hasil lebih daripada yang kita usahakan, di luar dugaan. Terkadang kita merasa sudah usaha maksimal, hasilnya ternyata biasa-biasa. Itu yang sudah ditakdirkan, mau diapain? Allah lebih tahu mana yang lebih baik buat kita. Kemudian di antaranya Allah Razzaq. Allah sebut dirinya innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah Allah sang Maha pemberi rezeki, dzul quwwah, pemilik kekuatan. Kata para ulama, Allah menggandengkan antara sifat Ar-Razzaq, memberi rezeki, dengan dzul quwwah, pemilik kekuatan. Yang menunjukkan bahwasanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala mencakup banyak hal, di antaranya kekuatan Allah berkaitan dengan rezeki, kekuatan Allah berkaitan dengan rezeki. Di antara kekuatan Allah berkaitan dengan rezeki, ya, Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada seluruh makhluk dalam satu waktu. Ya, dalam satu waktu. Dalam satu waktu Allah kasih rezeki semuanya. Makhluk pada makan seluruhnya. Makhluk diberi rezeki oleh Allah dalam satu waktu. Padahal kita tahu makhluk begitu banyak. Mau diurus sangat banyak, mau diurus, tapi Allah Maha pemberi rezeki. Ya, makanya Sa'di berkata min quwwatihi annahu awsala rizqahu ila jami'il alam. Di antara kekuatan Allah dalam berizki, Allah menyampaikan rezeki kepada seluruh alam semesta. Semuanya dapat bagian. Ini kekuatan. Tidak ada yang mampu beri rezeki kepada seluruh alam. Kalau ada suruh ngurusin seluruh alam semesta, jangankan ngurus manusia, jangankan ngurus hewan, ngurus manusia saja enggak mampu. Satu orang suruh ngurus satu alam semesta, dia sendiri ngurus enggak bisa. Belum dia ngurus hewan-hewan, bagaimana cara memberi rezekinya. Terus dia ngurusin mereka enggak mampu. Ya. Enggak mampu. Yang mampu memiliki kekuatan mengurus rezeki seluruh penghuni alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi, pertama kekuatan dari sisi seluruh rezeki bisa diberikan kepada seluruh alam semesta. Yang kedua, Allah berikan dalam satu waktu. Kata Asy-Shinqiti rahimahullah taala, annahu yarzuqul ibad minas samawati wal ardi jumlah. Allah memberi rezeki kepada para hamba dari langit sampai ke dasar bumi, makhluk-makhluk yang ada semuanya diberi oleh Allah secara sekaligus. Kita aja enggak usah jauh-jauh ngurusin. Ya, zaman sekarang aja ada orang kena pandemi, PHK, enggak mampu. Enggak ada yang mampu ngurusin rezeki orang, ya. Enggak ada yang mampu. Enggak mampu. Mau presiden, mau raja, enggak mampu, ya. Memiliki keterbatasan, ya. Sebagai contoh, Allah menceritakan tentang rezeki, tentang makanan yang kita makan, agar kita renungkan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Hendaknya manusia merenungkan tentang apa yang dia makan. Allah suruh manusia lihat apa yang dia makan. Taruhlah dia makan apel, atau makan apel, makan buah jeruk kayak makan buah apa, atau makan ikan kayak makan apa, tumbuh-tumbuhannya. Allah mengatakan, ini bicara tentang tumbuhan yang dia makan. Entah buah, entah tumbuhan yang lain. Kata Allah, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Lihatlah manusia kepada apa yang dia makan. "Anna sababnal ma'a sabba." Kami yang turunkan air hujan. Ya, jadi yang buat tumbuhan tersebut tumbuh siapa? Dengan hujan. Hujan yang kasih turun siapa? Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah ingin jelaskan bahwasanya makanan yang kita makan ini ada prosesnya. Dan seluruh proses itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makan apel ini prosesnya panjang rupanya kan? Prosesnya panjang. Apel yang kita makan ini prosesnya panjang. Di antaranya petani menanam biji apel tersebut, ya, atau menanam pohon apel tersebut. Kemudian yang turunkan hujan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berikan pengairan entah dari hujan, entah dari sungai, semuanya dari Allah air tersebut. Anna sababnal ma'a sabba. Kami yang curahkan air kepada bumi. Tsumma syaqqaqnal arda syaqqa. Kami yang membelah bumi. Biji yang lemah tersebut dimasukkan dalam tanah, tumbuh tunas. Tunas yang lemah tadi, anak kecil mungkin kalau main bisa patah tunas tersebut. Tapi tunas tersebut bisa menembus bumi. Bumi yang keras bisa terbelah
keluarlah tunas yang lemah tadi. Nembus, subhanallah. Thumma syaqaqnal arda syaqqa, kami yang membelah bumi tersebut. Fa ambatna fiha habba, dan kami yang menumbuhkan biji-bijian di bumi tersebut. Wa ainaban wa qadba, dan kami yang tumbuhkan anggur dan sayur-sayuran. Wa zaituna wa nakhla, kami yang tumbuhkan buah zaitun dan kami tumbuhkan korma. Wa hadaiqa ghulba, dan kami yang kebun-kebun yang lebat, ya. Wa fakihatan wa abba, dan juga buah-buahan dan juga rumput-rumputan. Mata'al lakum wa li an'amikum, untuk makanan bagi kalian juga kesenangan bagi hewan ternak kalian. Jadi ini yang kasih semua siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah dikatakan huwa ar-razzaqu dzul quwwah. Maha kuat dalam memberi rezeki. Ya. Tidak ada orang mau beri rezeki. Kita paling bos kasih duit dari mana, dia proses panjang ya. Semuanya dari Allah yang menyediakan prasarana alam semesta. Kalau ada emas dia tinggal gali, semuanya ya. Biji-bijian Allah yang sediakan, angin Allah yang sediakan, hutannya semuanya Allah yang siapkan. Dia tinggal menjalankan proses ya untuk mengambil rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sungguhnya yang beri rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa melakukan rangkaian rezeki tadi hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya bilang tadi kita bicara tentang apel yang kita makan prosesnya panjang ternyata. Petani yang meletakkan tumbuhan, kemudian hujan yang turun, bumi yang dipecah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menumbuhkan. Kalau Allah tidak menumbuhkan, tidak tumbuh. Baru kemudian tumbuh apel, baru kemudian dipetik, kemudian diletakkan di supermarket, kita beli, kemudian kita makan. Prosesnya ternyata panjang, yang beri rezeki sungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Apa yang kita makan ini ada rangkaian. Kalau ada salah satu dari rangkaian mata rantai putus, tidak akan sampai kepada kita. Tidak akan sampai kepada kita. Terus di antara kekuatan Allah dalam memberi rezeki, yaitu Allah memberi rezeki terus-terusan, tidak berhenti. Tidak berhenti. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, rezeki terus berjalan. Dalam hadis kata Nabi SAW, Yadullahi mal'a. Sungguhnya tangan Allah terisi penuh tangan Allah dengan rezeki. La taghiduha nafaqatun. Nafkah yang Allah keluarkan, rezeki yang Allah berikan, pemberian yang Allah berikan tidak akan pernah mengurangi kekayaan Allah yang ada di tangannya. Sahaul laili wan nahar. Yang Allah berikan siang dan malam, terus memberi siang dan malam. Ya. Setiap saat, setiap detik ada yang diberi rezeki, entah hewan, entah manusia, setiap detik, setiap saat, ya. Ada yang dapat rezeki. Tidak pernah berhenti pemberian Allah. Kemudian kata Nabi, "Ara'aitum ma anfaqa mundzu khalaqa sama wal ard?" Terangkan kepadaku, ya. Apa yang telah Allah infakkan sejak Allah ciptakan langit dan bumi? Tunggu sangat banyak. Fa innahu lam yaghid ma fi yadihi. Semua yang Allah sudah keluarkan sejak Allah ciptakan langit dan bumi sampai sekarang ini tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Maha Kaya, Maha Pemberi rezeki. Makanya dalam satu hadis kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala qamu fi sa'idin wahidin fasa'uluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi, Allah berkata, "Wahai hamba-hambaku, kalau dari semuanya berkumpul dari awal sampai akhir, jin dan manusia, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum." Semua manusia berkumpul dari awal manusia Adam alaihissalam sampai manusia terakhir di menjelang hari kiamat, semuanya kumpul. Jin juga dari zaman iblis sampai jin terakhir semuanya ngumpul. Berdiri di atas satu dataran yang sama, masing-masing minta sebanyak-banyaknya. Minta sebanyak-banyak, minta ini. Kemudian kata Allah, dan aku kabulkan seluruh permintaan mereka masing-masing. Mana qasadzalika mimma indi. Itu semua kalau aku sudah kabulkan seluruh permintaan mereka, tidak akan mengurangi kekayaan Allah sama sekali. Karena Allah tinggal bilang kun fayakun, jadi maka jadilah. Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Kecuali seperti air yang berkurang gara-gara dimasukkan jarum ke lautan. Coba jarum masukin lautan, diangkat. Tentu ada air tersisa sedikit sekali. Itu berkurang dikit. Itu pun setelah dia tergantung air tersebut jatuh lagi ke lautan. Karena jarum yang licin tersebut. Intinya tidak berkurang sama sekali. Ya. Ini sekedar mubalaghah untuk menunjukkan tidak berkurang sama sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rezeki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dia Ar-Razzaq. Di antaranya dia yang mengatur rezeki.
Dia mau kasih rezeki banyak, sedikit terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur, bukan manusia yang mengatur. Ya. Dengan keadilannya, dengan hikmahnya, Allah mengatur si fulan dikasih kaya, si fulan dikasih miskin, supaya si fulan dimudahkan rezekinya, si fulan disempitkan rezekinya, Allah yang mengatur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard." Kalau Allah bentangkan semua rezeki kepada hamba-hambanya, la baghaw fil ardi, mereka akan melampaui batas, berbuat zalim di atas muka bumi. Kalau semua orang kaya raya, ya, mereka akan berbuat zalim. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha, tetapi Allah turunkan sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki. Innahu biibadihi khabirun basir. Sungguhnya Allah Maha mengetahui hamba-hambanya. Allah Maha melihat dan Allah mengetahui secara detail, khabir terhadap hamba-hambanya. Ya. Makanya Allah dikatakan Allahu huwa al-basitul qabid. Allah yang membentangkan rezeki, Allah yang menyempitkan rezeki. Ya. Ya. Allah yang yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah yang membentangkan, Allah yang menyempitkan. Ya. Kita lihat Allah katakan kalau Allah beri rezeki banyak sama manusia, banyak di antara mereka yang sombong dan angkuh. Enggak usah kita sebagian kita saja baru dikasih rezeki sedikit, bukan banyak-banyak, cuma sedikit aja. Sudah angkuhnya luar biasa. Apalagi baru jadi orang kaya, angkuh, sombong, merendahkan yang lain, lupa kepada Allah. Dikasih rezeki sedikit sudah lupa kepada Allah, lupa ibadah, lupa hakikat dia sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, lupa ada hari kematian, lupa. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu benar melampaui batas ketika dia merasa dirinya sudah berkecukupan. Maka Allah atur rezeki tersebut sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki. Dan ini semua menunjukkan kehebatan Allah. Dia Razzaq, dia yang mengatur rezeki, Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ahum yaqsimuna rahmata rabbik, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajatin liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriyan wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un." Kata Allah, apakah mereka membagi rahmat Tuhanmu? Yang bagi rezeki siapa? Apakah mereka ataukah Allah? Nahnu ya qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Kami yang bagi-bagi. Ya. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajat, ya. Dan kami angkat sebagian di atas yang lain. Ada yang diberi kaya, yang kurang. Buat apa? Liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya, agar sebagian bisa memerintahkan yang lain. Ada bos, ada anak buah, demikian. Ada yang dokter, ada yang sakit, ya. Ada murid, ada guru, sehingga ekosistem manusia berjalan kalau bahasa kita, ya. Kalau enggak gitu semuanya kaya semua gimana? Enggak jalan kehidupan ini. Allah yang ngatur semuanya. Yang kaya, ada yang miskin, ada bos, ada anak buah, ya. Ada yang diajar, ada yang mengajar, ya. Ada yang sakit, ada yang mengobati. Seperti itu. Ada anak, ada bapak. Ada orang tua, ada anak, ya. Ada majikan, ada pembantu. Ya, ada pemimpin, ada yang dipimpin. Seperti itu. Kalau enggak jalan. Enggak jalan dalam semesta ini, enggak jalan. Gimana mau kehidupan dunia mau jalan kalau semuanya bos? Enggak bisa. Siapa yang diperintah? Semua kaya, enggak ada yang orang miskin. Siapa yang diperintah? Ada yang diberi hadiah. Ada yang menerima hadiah. Ada yang diberi sedekah. Ada yang beri sedekah. Menerima sedekah. Banyak, ya. Ini Allah yang ngatur dan Allah Maha bijak dan Allah Maha tahu apa yang dia lakukan. Ya. Jadi itulah makna daripada Ar-Razzaq, ya. Kita ulangi bahwa Ar-Razzaq itu Allah menjamin rezeki seluruh makhluknya. Kemudian Allah sudah menentukan rezeki makhluknya sebagaimana ajal sudah ditentukan. Kemudian Allah Maha kuat dalam memberi rezeki dari dua sisi. Sisi pertama yaitu Allah menyampaikan rezeki kepada seluruh makhluknya dalam sekali waktu Allah kasih semuanya, dan kedua Allah sudah terus-menerus memberi rezeki, tidak pernah berhenti. Ya. Kemudian yang keempat yaitu Allah mengatur rezeki, ada yang Allah bentangkan rezekinya, ada yang Allah sempitkan rezekinya, semua di balik hikmah yang Allah kehendaki. Tapi para ulama juga membahas tentang jenis-jenis rezeki. Rezeki ada dua model. Sebenarnya rezeki umum itu rezeki, ya. Berkaitan dengan materi, ya, mencakup halal dan haram, semuanya rezeki, ya. Semuanya rezeki. Makanya di antara doa Nabi SAW adalah minta rezeki yang baik. Berarti ada rezeki yang tidak baik. Setiap salat subuh selesai Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, ya. Rezeki yang baik dan amal yang
diterima. Di sini Nabi minta kepada rizki yang baik, menunjukkan ada rizki yang tidak baik. Tapi semuanya adalah rizki yang Allah berikan. Semua Allah berikan. Orang kafir, orang pelaku maksiat, orang fasik, Allah berikan rizki. Ya. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Kata Allah, yang sana kami berikan, golongan ini kami berikan, semuanya kami berikan. Wa ma kana ata'u rabbika mahdhura, dan kemurahan Tuhanmu tidak bisa terhalangi. Allah berikan rizki. Umum, kepada siapapun Allah berikan rizki, baik orang baik maupun orang buruk. Tetapi yang kita ingin adalah rizki yang khusus. Rizki yang khusus, yang rizki yang membuat kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang menjadikan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir makanya mereka dapat rizki banyak. Ini rizki umum, bukan rizki khusus, ya. Makanya mereka sombong. Dalam surat Saba Allah berfirman, "Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzabin." Kata mereka, kami lebih banyak harta daripada kalian, kami lebih banyak anak-anak daripada kalian. Wahai kaum muslimin. Wa ma nahnu bimu'adzabin, kalau gitu kami tidak akan diazab. Wong di dunia saja Allah sudah muliakan kita. Kami tidak akan diazab. Ya, maka Nabi disuruh bantah, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir." Katakanlah, demikianlah Allah, Rabbku membentangkan rezekinya, menyempitkan rezekinya. Bukan berarti kalau dibentangkan rezeki berarti kalian mulia, tidak harus. Ya demikian. Allah juga berfirman, "Ayah sabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin." Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka? Nusari'u lahum fil khairat, berarti kami akan memberikan kebaikan kepada mereka. Tidak ada kelaziman bahwasanya kalau seorang diberi rezeki berarti dia orang baik. Kalau orang diberi rezeki berarti dia akan diberi kebaikan di akhirat. Tidak ada. Ya. Rezeki Allah berikan kepada orang baik maupun orang tidak baik. Ya. Semua Allah berikan, dan itu namanya rezeki yang umum. Karenanya orang-orang kafir menjadikan banyaknya harta sebagai barometer. Bahwasanya mereka dimuliakan, tapi Allah bantah, ya. Kata Allah, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia kalau Tuhan yang mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata rabbi akraman. Tuhanku telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Adapun jika Allah mengujinya, Allah membatasi rezekinya, dia berkata Tuhanku telah menghinakan aku. Kata Allah, kalla, sekali-sekali tidak. Sekali-sekali tidak, ya. Berarti rezeki yang banyak bukan berarti pemuliaan, dan rezeki yang sempit bukan berarti penghinaan, ya. Rezeki yang umum semua Allah berikan, tapi rezeki yang spesial adalah rezeki yang menjadikan seorang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengangkat derajat seorang di akhirat kelak, itu rezeki yang khusus yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ni'ma al-mal as-salih lirajul salih." Sebaik-baik harta yang baik adalah dimiliki oleh seorang yang saleh. Orang yang saleh kalau dia memiliki harta yang banyak, maka dia akan gunakan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada orang yang beriman, yang rezeki tersebut buat mereka semakin dekat kepada Allah. Mereka gunakan untuk ibadah, mereka gunakan umrah, untuk haji, mereka gunakan untuk bersedekah, mereka berikan bantuan kepada orang-orang yang susah. Ya, mereka menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki tersebut buat mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meraih kebahagiaan, keberkahan dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Betapa banyak orang-orang kaya dari kalangan orang-orang saleh, dari kalangan para nabi, yang mereka dengan harta mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya rezeki spesial, rezeki khusus. Rezeki yang halal yang membuat seorang dekat kepada Allah. Rezeki yang membuat orang tidak lupa kepada Allah, bahkan semakin dekat kepada Allah. Kita tinggal tanya, kita dapat rezeki khusus atau tidak? Kalau seorang mendapat rezeki semakin dekat dengan Allah, berarti dia bersyukur kepada Allah. Itu rezeki spesial yang tidak diberikan kepada siapa saja. Rezeki membuat dia bukan lali, tapi kalau rezeki buat dia semakin sombong, harta membuat dia semakin jauh dari Allah, semakin lupa, terlalu banyak urusan dunia, lupa untuk beribadah kepada Allah. Ini rezeki yang membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kalau rezeki yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya di akhirat kelak, dengan kenikmatan akhirat yang tiada penghujungnya, ya, di surga kelak. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa faedah yang bisa kita ambil kalau kita tahu tentang nama Allah Ar-Razzaq, ya. Pertama, kita harus yakin bahwasanya rezeki kita semua sudah ditanggung, ya. Rezeki kita semua ditanggung. Jangankan rezeki anak kita pun sudah ditanggung. Masing-masing ada rezekinya. Ya, nahnu marzuquhum wa iyyakum.
Kami memberi rezeki kepada anak-anak kalian dan kami memberi rezeki kepada kalian juga. Dalam ayat yang nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kalian sudah ada rezekinya, mereka juga sudah ada rezekinya. Masing-masing sudah ada rezekinya, ya. Tetapi tentunya kita harus mencari rezeki tersebut. Harus ada usaha. Ya. Sebagaimana burung tadi kita sebutkan sudah dijamin rezekinya, tapi dia berusaha dengan instingnya, dia terbang di pagi hari untuk mencari rezeki. Seorang mengambil hukum sebab dan akibat. Berpikir karena dia tidak tahu meskipun rezekinya Allah sudah jamin rezekinya, tapi tidak tahu berapa rezekinya, dia tidak tahu. Ya, maka dia berusaha. Ya, semua ada aturannya, ada aturannya. Ya, berusaha agar mendapatkan rezeki yang thayyib, rezeki yang baik ya, rezeki yang berkah. Jangan sampai kita hanya mencari rezeki yang banyak tapi enggak berkah. Adalah kerugian besar seorang mencari rezeki yang banyak namun tidak berkah. Yang pengin rezeki berkah, yang halal, yang menambah kita bertakwa pada Allah, semakin buat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita cari rezeki yang seperti itu. Bukan rezeki yang buat kita lalai, lupa. Ya. Tapi tadi rezeki akan datang, tapi rezeki tersebut harus dicari. Makanya Allah berfirman, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Kalau sudah selesai salat Jumat, maka bertebarlah di atas muka bumi, carilah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh cari. Kemudian yang kedua, kalau kita tahu Allah memberi rezeki, jangan suudzon kepada Allah. Jangan suudzon. Makanya Allah melarang orang musyrikin yang mereka membunuh anak-anak mereka karena mereka suudzon. Mereka bilang kita punya anak nanti siapa kasih makan. Ya. Kata Allah, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum." Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut lapar, takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami beri rezeki pada mereka dan juga pada kalian. Jadi jangan suudzon. Saya sering sampaikan, kita saja waktu masih kecil, masih dalam janin, Allah sudah kasih rezeki melalui plasenta, melalui ibu kita. Allah kasih rezeki sama kita. Kita masih enggak bisa apa-apa, masih dalam janin, tapi ada rezekinya. Ketika kita keluar dari perut ibu kita, kemudian kita enggak bisa apa-apa, Allah juga kasih rezeki melalui ibu kita, melalui ayah kita. Tetapi rezeki berjalan. Ya, maka ketika kalau kita masih kecil, Allah kasih rezeki dan kita tidak bisa apa-apa, padahal kita enggak bisa apa-apa. Bagaimana kalau kita sudah dewasa, sudah besar, sudah cerdas, sudah punya kekuatan, sudah punya energi, kemudian kita suudzon Allah tidak akan kasih rezeki sama kita? Bukti banyak orang dapat rezeki. Memang ada yang kaya, ada yang miskin, tapi semuanya dapat rezeki. Lihat. Semuanya rezeki. Sebenarnya kadang kita pergi ke toko, saya pergi ke Saudi, saya pergi ke toko HP, semua toko HP semua dempet-dempet, tapi semuanya laku, subhanallah. Kenapa orang enggak satu beli di sini semua? Allah gerakkan hati orang beli sebelah sini. Ada orang gerak beli sebelah sini. Antum pergi ke pasar ikan, semua jual ikan. Jadi semuanya laku. Ada orang, Allah iring hatinya untuk beli sini, orang iringkan hatinya untuk beli di situ, ya. Dapat rezeki semua, dapat rezeki semuanya. Seperti itu Allah sudah atur. Ya, saya kadang pikir, ya, kita saja misalnya masih haji di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Subhanallah, begitu banyak manusia, mungkin sejuta dalam Masjidil Haram, tapi bisa saja orang ke toilet, bisa diatur jam-jamnya, ada orang pengin ke toilet jam sekian, Allah sudah atur, sudah diatur. Ya, sudah diatur. Jadi enggak usah suudzon ya. Saya sering kalau naik pesawat kemudian mau turun di Jakarta, saya lihat rumah padat banget dari atas. Ini semua di Jakarta enggak ada sawah, enggak ada ladang, enggak ada ternak, enggak ada, tapi semuanya makan, mungkin makan daging, makan telur, makan ikan ya. Bisa makan tuh. Ya, siapa yang ngasih rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang ngatur. Jadi seorang jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu bukan berarti dia tidak suudzon kemudian dia ngawur, saya santai aja enggak usah kerja, enggak ya. Dia perlu perhatian, perlu pengaturan, tapi jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Dia ingat ketika dia masih dalam sebagai jabang bayi atau makin janin, sebagai janin Allah kasih rezeki, apalagi kalau dia sudah diberi kemampuan. Yang penting dia berusaha mencari sebab-sebab rezeki. Tadi kita sudah sebutkan, wa ka'ayyam min dabbatin la tahmilu rizqaha. Hewan-hewan yang enggak punya otak aja bisa makan. Enggak punya akal bisa makan, ya bisa kasih. Bukan cuma bisa makan sendiri, bisa kasih makan anaknya. Allah ciptakan insting dia untuk cari makan buat dirinya, cari makan buat anaknya. Siapa yang ngatur? Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita manusia, ya, apalagi kita manusia. Kemudian kalau kita tahu Allah Maha Pemberi rezeki, kita enggak akan mencari harta yang haram. Yakin harta kita sudah tercatat. Tergantung antum mau ngambil cara baik atau cara haram. Rezekinya sama aja, enggak akan berubah. Saya katakan ya. Rezeki sudah tercatat. Mau kamu ambil cara baik, cara haram, sama saja rezeki enggak berubah. Kamu mengambil cara haram dapat 1 miliar, kamu cara halal juga 1 miliar sama aja. Enggak ada bedanya.
Ya. Rizki sudah ditentukan, ya. Kata Nabi SAW, ya ayuhan nas ittaqullaha wa ajmilu fi talab. Wahai manusia sekalian, bertakwalah kepada Allah dan ajmilu fi talab, cari rezeki dengan cara yang baik. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha. Sungguhnya manusia, satu jiwa tidak akan meninggal sampai terpenuhi rezekinya meskipun datang telat. Fattaqullaha ajmilu fi talab, bertakwalah kepada Allah, cari harta dengan cara yang baik. Khudhu ma halal, ambillah yang halal, wada'u ma haram, dan tinggalkanlah harta yang haram. Enggak usah ragu-ragu, ini haram tinggalkan, enggak usah ragu-ragu, ada rezekinya sama saja. Sama saja. Tapi dikasih orang korupsi sekian 1 miliar, enggak usah ambil. Ada rezekinya nanti, sama aja. Kamu ambil sekarang 1 miliar, berarti kamu menggunakan cara haram. Ada cara halal lokasi. Jangan khawatir. Ya. Jangan khawatir. Kemudian kita mencari rezeki di dunia dengan bersikeras, dengan berusaha. Tapi jangan lupa rezeki di akhirat. Rezeki di akhirat lebih besar, lebih banyak. Ya. Allah ingatkan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi kalian mendahulukan kehidupan dunia. Padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kata Allah, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang kalian miliki akan sirna dan apa yang di sisi Allah akan tersisa, tidak akan habis. Ya. Oleh karena seorang dia cari rezeki di dunia, tapi jangan lupa cari rezeki buat rezeki di akhirat. Ya, al-baqiyatus salihat. Berzikir kepada Allah, disebutkan barang siapa berzikir yang ini ditanam bagi dia pohon di surga. Berzikir kepada Allah, baca Quran, salat malam, bersedekah, ya. Kemudian di antara kalau kita yakin Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi rezeki, yaitu kita tidak malu untuk minta kepada Allah. Jangan pernah malu. Kita sama manusia kita malu, tapi kalau sama Allah minta. Lihat Nabi Musa alaihissalam yang pernah minta suatu perkara yang besar, dia juga pernah minta perkara yang kecil. Nabi Musa yang pernah berkata, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Rabbku, tunjukkanlah kepadaku, aku ingin lihat engkau. Ingin lihat Allah secara nyata langsung. Permintaan besar. Tapi dia yang pernah minta rizki, ketika dia pergi ke Madian dan dia dalam kelaparan, kemudian dia pergi ke bawah sebuah pohon, dia berkata, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sungguhnya aku sangat memerlukan kebaikan darimu. Kata para ulama, sepakat ahli tafsir, dia lapar, dia minta makan. Minta makan, dia berdoa kepada Allah. Minta makan. Ya Allah, aku minta makan. Dalam sebagian perkataan para salaf, dia minta roti kepada Allah. Ya Allah, aku minta roti. Subhanallah. Makanya Nabi mengatakan, yas'ala ahadukum rabbahu hatta fi syiraki na'lihi. Hatta syiraki na'lihi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya seorang mohon kepada Allah meskipun hanya minta diperbaiki tali sendalnya. Seorang jangan ragu-ragu untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha Pemberi rizki. Kemudian juga kalau kita tahu Allah Maha Pemberi rizki, ingat ketika kita mencari rizki, ikhtiar, hati kita gantung kepada Allah, bukan kepada sebab. Kata Allah, fabtaghu indallahir rizqa. Carilah di sisi Allah rizki. Allah mendahulukan penyebutan Allah daripada rizki. Jadi kalau kita cari rizki, hati gantung kepada Allah. Kita nata hati, jangan pernah berharap kepada manusia. Manusia yang kita bermuamalah dengan dia sebab, ya kita jadi pegawai dia, kita berbuat yang terbaik bagi dia, kita kerja sebagai pegawai yang teladan misalnya, dengan sebab ini gaji kita dinaikkan misalnya, atau bos baik sama kita. Tapi jangan berharap sama dia, tata hati berharap sama Allah. Allah yang mengatur hati dia untuk berbuat baik kepada kita. Kapan kita mencandarkan hati kita kepada sebab, kita lupa kepada Allah, kita telah salah. Bertumpu kepada sebab, lupa kepada yang menentukan akibat. Al-musabbib, yang menentukan akibat. Makanya Allah mengatakan, fabtaghu indallahi rizqa. Carilah di sisi Allah rezeki tersebut. Jangan cari di manusia, ya. Tinggal tata hati. Jangan pernah israf kepada mal. Jangan pernah, tamak kepada harta. Jangan. Harta itu datang. Kapan kita tamak, kita enggak dapat. Enggak usah tamak. Kalau kita tamak, kita dapatkan, tidak berkah. Kita berusaha saja. Ya, ada kesempatan nih. Pasar lagi rame. Berjuang berusaha. Tapi jangan tamak. Sudah berusaha saja. InsyaAllah. Kalau Allah kita mencari rezeki dengan tidak tamak, datang dengan keberkahan. Tapi kalau kita tamak, mungkin kita dapat banyak tapi enggak berkah. Enggak berkah, yakin enggak berkah. Ya. Maka gantungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Dialah pemberi rezeki, dan kalau kita gantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sedang beribadah, bertawakal kepada Allah dalam mencari rezeki, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering sampaikan hadis dalam Sahih Muslim, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum ka afidatit tayr. Masuk surga suatu kaum yang hati mereka seperti hati burung. Di antara tafsiran adalah mereka bertawakal ketika mencari rezeki. Tawakal kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Burung seperti itu, dia berusaha tapi tawakalnya kepada Allah. Ya. Manusia juga demikian. Kalau cari rezeki kita melakukan sebab. Tapi jangan gantungkan hati kita kepada manusia, jangan. Betapa sering kita gantungkan hati kita kepada sebab, kita enggak dapat. Dengan gantungkan kepada Allah, kasih dengan cara Allah Subhanahu wa taala, kita lebih mulia, lebih berkah, ya. Tidak tamak, ya. Kalau kita tamak, susah. Enggak berkah, ya. Lagi kita sudah bergantung pada manusia, tidak dapat, kecewa. Kalau dapat tidak berkah, kalau enggak dapat kecewa. Ya. Dan betapa sering kita dikecewakan oleh manusia karena kita bergantung kepada manusia. Gantungkanlah hati Anda kepada Allah agar Anda tidak kecewa. Anda tahu Allah yang Maha tahu yang terbaik buat Anda. Kemudian yang terakhir, ketika kita tahu Allah Maha Pemberi rezeki, maka kita tidak ragu-ragu untuk bersedekah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Tadi kata Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kalian infakkan, maka Allah akan ganti. Allah akan ganti dan dia sebaik-baik pemberi rezeki. Kata dalam hadis, ya bani Adam anfiq unfiq alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah, aku akan ganti ya apa yang kau infakkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana qasas sadaqatun min mal. Allah tidak akan sedekah tidak akan mengurangi harta. Dalam sebagian tafsiran oleh para ulama bahkan menambah. Jadi seorang tidak usah khawatir. Ya. Di antara makna zuhud seperti kita sampaikan, yaitu dia lebih thiqah kepada apa yang disya Allah daripada yang di tangannya. Dia lebih thiqah, lebih percaya. Dia punya uang sekarang sekian, ATM-nya cuma sekian, dia percaya rezeki di tangan Allah. Bukan saya suruh orang konyol, suruh infak seluruh hartanya, tidak. Tapi dia infak, ya kirain masih cukup buat keluarga, dia infak, ini masih ada kelebihan, infak. Yakin Allah akan ganti. Dia lebih yakin daripada yang tertera di ATM-nya. Dia lebih yakin kepada Allah daripada apa yang di tangan dia. Itu namanya zuhud. Karena dia tahu Allah Maha Pemberi rezeki. Wa huwa khairur raziqin, Allah yang jamin. Allah yang jamin. Apa yang kalian infakkan Allah akan ganti dan dia sebaik-baik pemberi rezeki. Saya sudah sampaikan tadi, yang jamin bukan manusia. Kalau manusia asetnya terbatas. Kalau Allah asetnya tidak terbatas. Seluruh yang Allah pernah berikan kepada makhluknya dari sejak Allah ciptakan langit dan bumi sampai sekarang tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, mudah bagi Allah untuk jadikan Anda kaya, mudah. Cuma memang Allah tahu mana yang baik buat Anda kaya atau tidak. Allah tinggal kun fayakun, kaya maka jadi kaya lah, gampang sekali bagi Allah. Apa tidak merepotkan Allah? Tidak menyusahkan Allah sedikit pun enggak ada. Allah sudah bikin banyak orang kaya, banyak. Ya, Allah kasih Anda rezeki mudah, tapi kan yang lebih tahu kebaikan Anda adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal minta aja, minta sama Allah. Allah kasih berapanya, yakin yang terbaik. Yakin itu yang terbaik ya. Maka seorang berusaha dan jangan lupa berdoa dengan mengatakan ya Razzaq urzuqna wa anta khairur raziqin. Ya. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Razzaq ya. Seperti itu ya. Minta kepada Allah agar Allah memberi rezeki kepada rezeki yang halal. Allah menas'aluka ilman thayyiban, Allah menas'aluka ilman nafi'an, rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Minta kepada rezeki yang baik, rezeki yang buat kita dekat kepada Allah, bukan rezeki yang buat kita sombong, angkuh, jauh, buat kita lalai. Ya. Buat kita lupa baca Quran, buat kita lupa berzikir pagi petang, buat kita lupa untuk silaturahmi, kita enggak mau rezeki seperti itu. Ya hidup mau rezeki banyak-banyak pun kita nikmati enggak bisa banyak-banyak. Itu nikmati itu aja lah. Saya sering sampaikan, kita satu orang yang saya enggak bandingkan orang punya uang misalnya. Ya dia punya rumah sama yang punya rumah 10. Beda-beda tipis aja ya. Mungkin rumahnya mewah sih, tapi sama-sama tidur, sama-sama bisa ketawa, sama-sama ada istrinya, sama bisa naik kendaraan. Mungkin dia naik kendaraan yang harga miliar, antum naik kendaraan mungkin harga yang ratusan juta, tapi sama-sama naik kendaraan. Sama-sama tersenyum, sama-sama ya. Waktu mati sama-sama mati. Bisa jadi dia mati duluan daripada Anda. Ya. Oleh karenanya minta rezeki pada Allah, jangan ragu-ragu. Dan dalam berdoa, jangan kita Nabi menyuruh kita untuk apa?
Ud'uallah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah dan kalian kondisi yakin. Jangan maksud saya, ya Allah ya, kasih saya rezeki ya Allah ya. Kalau engkau mau oke, kalau enggak juga enggak apa-apa. Jangan begitu. Yakin Allah mau, mudah bagi Allah. Minta kepada Allah, minta saja. Ya Allah mudah bagimu ya Allah. Engkau tinggal bilang kun fayakun jadi. Apa susahnya ya? Minta kepada Allah. Ya, serahkan kepada Allah tapi minta dengan penuh keyakinan ya. Ana inda dhanni 'abdi bi, kata Allah dalam hadis qudsi, aku berdasarkan persangkaan hambaku kepadaku. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.